pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini, sebelum kita bersama melanjutkan tugas dan tanggung jawab kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab kami Tuhan, tapi terlebih dahulu kami ingin melandaskan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami dengan terang firman Allah. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga firman Allah ini bukan sebatas kami dengar, tapi kami lakukan dengan segera dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Terpujilah Engkau atas firman Tuhan ini, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Roma, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Kita harus mengerti ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia, hukum Taurat bukan untuk membenarkan manusia, tetapi tujuannya bagaimana manusia mengenal pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Tapi terjadi yang pada saat ini, banyak orang sebenarnya menyalahgunakan, membenarkan dirinya, menunjukkan kebaikan dan moralnya, alih-alih menegakkan hukum tersebut. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di ayat 19, kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Mungkin kita berkata, saya ini gak pernah membunuh, saya gak pernah mencuri, saya gak pernah berzina, sehingga saya ini taat terhadap hukum. Tetapi sebenarnya Allah ingin mengatakan melalui hukum-hukum tersebut, kita memang mungkin tidak pernah membunuh. Tapi apakah perkataan kita dan perbuatan kita pernah menjadi batu sandungan buat orang lain, sehingga orang lain itu pernah berpikir untuk tidak menghargai kehidupannya? Kita memang tidak pernah mencuri, tetapi Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan-jangan kita tidak mengambil barang orang lain secara nyata, tapi kita mengambil keuntungan diri kita sendiri, memperbesar keuntungan untuk diri kita sendiri tanpa memperhitungkan orang lain. Kita memperkaya diri kita, kita tidak pedulikan berkat untuk orang lain. Atau ibu bapak saudara dan saya menikmati segala apa yang diberikan Tuhan, tapi tidak pernah membaginya kepada mereka yang membutuhkan. Hukum Taurat itu bukan hanya tampak dari luar, tapi juga berlaku untuk dalam. Kalau semua itu dilakukan, kita bukan soal melakukan hanya untuk terlihat dari luarnya, tapi juga dari dalamnya. Kalau itu semua ditegakkan di seluruh dunia ini, tidak ada satupun daripada kita yang mampu dibenarkan. Oleh karena itulah, Yesus Kristus datang untuk memperlihatkan bagaimana kita memperlakukan hukum Taurat. Bukan soal taat mentaatinya, melakukan dengan persis apa yang diperkatakan oleh hukum Taurat tersebut, tetapi untuk memberlakukan hukum tersebut demi kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dunia tidak bisa dibenarkan dengan hukum Taurat, karena dunia tidak bisa kudus dengan hukum Taurat. Kita harus mengerti, tidak ada yang salah sebenarnya dengan hukum Taurat tersebut, tetapi pemberlakuan hukum tersebutlah yang sering disalahgunakan oleh manusia. Hukum Taurat pada dasarnya benar, karena Allah memberikan untuk melindungi bangsa Israel. Kita berharap dengan pemberlakuan hukum Taurat itu juga kita memuliakan nama Tuhan. Jangan salah gunakan hukum Taurat.
Jangan seolah-olah kita menegakkan hukum tersebut, tetapi ternyata Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Marilah dari pembacaan kita di pagi hari ini dan di sepanjang minggu ini, kita akan merenungkan bahwa kita dibenarkan itu karena kasih penyertaan Allah. Kita dibenarkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus, bukan karena hukum Taurat. Tuhan Yesus memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus menaati apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sambil kita mengingat terus bahwa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih atas pengingatanmu bagaimana kami memperlakukan hukum dalam hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kami. Kami tidak ingin melanggarnya Tuhan, kami tidak ingin tidak menaatinya, tapi kami ingin memperlakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarkanlah kami boleh melanjutkan tugas tanggung jawab kami di pagi hari ini dan di sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan dan puji nama Tuhan sajalah. Mampukan kami dimanapun Tuhan percayakan kami berada untuk melakukan terang firman Tuhan. Terpujilah Engkau di atas segala nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.